Ketika Pak Alwi Shihab di zaman Pak SBY dulu menjadi duta besar keliling untuk urusan Timur Tengah, membawa beberapa investor dari negara-negara oki, ratusan juta US dollar mereka datang ke sini mau investasi, diterima oleh Pak SBY. Wah, bagus investasi. Beri karpet merah oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, ayo investasi. Sesudah mau dieksekusi tidak bisa, Pak, karena katanya bertentangan dengan peraturan ini. Sesudah masuk ke eselon 2 di sebuah departemen, oh ini ada kapresnya begini, tidak boleh. Oh itu ada undang-undang nomor sekian, sehingga pulang orang sudah ke sini pada pulang. Itu sebabnya lalu bagaimana penyederhanaan perizinan itu menjadi penting, gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika tahun kedua Pak Jokowi itu menjadi presiden, dia pergi ke Tanjung Priok melihat dwelling time, bongkar muat kapal. Kok sampai 7 hari 8 hari, apa tidak bisa 2 hari 3 hari, kata Pak SBY. Bisa, kata Darmin Nasution yang ikut waktu itu. Tapi tidak bisa juga, Pak, karena sesudah ditata di bidang itunya ada undang-undang lain yang beda. Sesudah diselesaikan di urusan bea cukai, wah ini imigrasinya lain lagi, ini lain lagi. Sehingga pada waktu itu ini gimana sih caranya? Nah, ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menko Polhukam, saya, Jimli Asidiki, Indiarto Senwaji itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut. Gimana? Ini pemerintah terhambat oleh aturan yang banyak itu. Disitulah kita katakan kalau gitu buat aja Omnibus Law. Itu tahun 2016. Oke, kita garap. Tiba-tiba Pak Luhut diresapel pindah ke Menteri Kemaritiman. Macet itu, gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturan agar tidak tumpang tindih. Kemudian kami bekerja ikut membantu Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak salah Mas Zainal Pak ikut ya, tentang penataan regulasi. Penataan regulasi karena tumpang tindih, sampai ada seminar besar berkelas internasional juga di Jember. Gimana sih cara nata regulasi itu? Ya karena itu melihat hal-hal seperti itu. Itu latar belakangnya antara lain tumpang tindih peraturan, lalu menampung lapangan kerja, bahwa kemudian ada perbedaan isi, itu tidak apa-apa. Nah itulah kritik-kritik yang bagus tadi, meskipun sebenarnya kadang-kala kritiknya itu terlambat, karena begitu ada kritik itu sudah dicabut, yang dikritik itu diganti dengan masukan kritik. Seperti tadi kata Mas Bahlil soal tanah 99 tahun itu kan dulu pertama, lalu orang nggak setuju, cabut, cetak lagi bukunya, berubah, data tebelnya berubah lagi. Makanya itu bukan beda versi, karena diubah. Orang ribut soal pendidikan, kok pendidikan nih begini, cabut, berubah lagi halamannya gitu. Karena itu dalam proses diskusi yang dari buruh, yang Mas Iqbal, Said Iqbal itu yang dia mau besar-besaran itu sudah berapa kali ke kantor saya menyampaikan 13 usul perbaikan. Udah ditampung tuh dalam arti mari dirembuk, pasalnya berubah, cari jalan tengah, ketemu misalnya, tapi ada yang walk out gitu. Kalau ada yang walk out kan harus diputuskan juga gitu. Nah yang seperti itu artinya proses penyerapan aspirasi itu ya menurut saya sudah jalan sih, menurut saya sudah jalan. Itu bahwa orang tidak setuju itu soal lain. Kalau dicari salahnya, semua undang-undang itu pasti jelek lah, semua undang-undang pasti ada jeleknya. Itulah sebabnya kita membuat Mahkamah Konstitusi gitu. Mana ada undang-undang di Indonesia ini yang tidak diprotes? Yang tidak ada kan, semua yang tahun ini semua diprotes, ya tidak apa-apa gitu. Tapi negara ini kan harus jalan, bukan kalau diprotes lalu berhenti kan begitu. Nah begini, saya bicara yang lain menyangkut evaluasi itu. Saudara, banyak orang mengatakan wah pemerintah sekarang ini tidak beres, tidak mengerti Pancasila. Gimana tuh? Sudah punya Pancasila, sudah punya undang-undang dasar, kok tidak pemerintah sekarang tidak konsisten? Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah satu saat Bung Karno dituduh juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan. Kalau komunis mestinya orang tidak boleh punya tanah pribadi, tapi hukum agraria kita mengatakan boleh dengan batas sekian. Nah Bung Karno itu liberalis,
atau komunis kan gitu. Akhirnya dia dianggap dekat komunis, jatuh juga dianggap melanggar Pancasila. Bung Karno lain. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Nggak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur Timur. Dibilang anti NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya ini tidak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan undang-undang dasar, di demo sepanjang pemerintahnya. Sama Pak SBY, iya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara. Anda nih mau ndak mengeluarkan dekret kembali ke undang-undang dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila, anti Pancasila lagi. Jadi sama, sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda ndak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden, pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila, tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Nggak ada yang ngerti. Bahkan yang dikatakan ekonomi koperasi, sampai Bung Hatta wafat tahun 45, nggak ada konsepnya. Ditanyakan ke Bung Hatta, kayak apa sih koperasi? Bukan kayak gitu, lalu kayak apa? Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal gitu ya, ideal itu ya. Oleh sebab itu ya sudah, kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik, yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk. Kapitalisme oke, yang bagus. Individualisme bagus karena menganggap manusia itu lahir bebas. Komunisme bagus karena menganggap manusia lahir sama, ketemu di tengah menjadi prisma dia. Oleh sebab itu kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Bung Karno katakan yang Pancasila yang benar ini, ternyata salah kata orang, jatuh dia. Pak Harto belok sebaliknya, jatuh juga gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya persoalan yang seperti itu, kalau saya yang dari risau, orang pasti ada yang kritik. Siapa coba yang nggak pernah yang dianggap benar di negara ini? Apakah ada 75 tahun merdeka, apakah ada pemerintah yang dianggap benar dan dianggap sudah melaksanakan Pancasila dan konstitusi? Itu kan tidak ada kan? Tidak ada. Apakah itu presiden, apa wakil presiden, apakah menteri, siapapun besok yang jadi presiden, jadi menteri akan dibegitukan lagi. Tapi tidak apa-apa, itu demokrasi. Siapapun besok jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu. Nah oleh sebab itu saya katakan, saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi, kami yang dipimpin negatif. Baik, saya enggak, bukan apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi panglima. Sama kan? Menurut Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis gitu. Korupsi kritik kita juga dulu, korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini